Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fadil. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah pemrograman mobile dasar. Dan di sini saya akan mempresentasikan judul yaitu aplikasi inventory system menggunakan framework ya. Jadi eh, apa aja sih yang perlu digunakan dalam membuat aplikasi inventory system menggunakan framework Ink. Jadi pertama menggunakan aplikasi dan toolsnya terlebih dahulu. Untuk merancang aplikasi, maka diperlukan aplikasi dan tools lain untuk mengembangkan aplikasi yang akan dibuat. Dalam pembuatan aplikasi dan tools menggunakan framework Ink, diperlukan aplikasi berikut. Yang pertama, di sini saya menggunakan Node.js dan NPM. Fungsinya yaitu untuk runtime environment untuk menjalankan React-nya nanti, sama NPM-nya atau Node Package Manager untuk mengelola library dan dependensi. Selanjutnya ada React.js, yaitu library front-end modern. Jadi ini adalah library yang untuk front-end yang terbaru gitu. Jadi lebih bagus gitu buat pembuatan aplikasi framework ini. Lalu menggunakan bahasa pemrograman utamanya yaitu JavaScript. Tidak lupa juga HTML dan CSS-nya untuk tampilan dan style dasarnya. Lalu kode editornya menggunakan Visual Studio Code untuk mengedit debug dan menjalankan proyeknya nanti lewat situ. Terus web browser yaitu bisa menggunakan Chromium atau Firefox untuk melihat hasil aplikasi secara langsung atau live review. Yang kedua di sini deskripsi aplikasi. Jadi inventory system adalah sebuah aplikasi web berbasis React.js yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola data barang dan transaksi stok secara efisien dan terstruktur. Aplikasi ini menyediakan fitur lengkap untuk mencatat, memantau, dan mengatur pergerakan barang di dalam suatu sistem inventaris. Tujuan aplikasi ini bertujuan untuk menggantikan proses pencatatan barang secara manual dengan sistem digital yang lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan, serta memungkinkan pengguna untuk melakukan pelacakan terhadap barang masuk, barang keluar, dan riwayat transaksi. Fitur utamanya nanti akan ada di inventory system ini yaitu manajemen produk, yaitu tambah, edit, dan hapus data barang. Lalu tampilan tabel produk lengkap dengan pencariannya agar lebih memudahkan untuk pengguna. Lalu transaksi stok di mana ada barang masuk seperti goods recipe form, barang keluar goods issue form, penyesuaian stok, stock adjustment form, dan riwayat transaksi stok. Nama-nama ini adalah nanti yang digunakan dalam nama JavaScript-nya. Lalu ada manajemen pembelian dan penjualan, yaitu formulir pemesanan pembelian, purchase order form, faktur pembelian, purchase invoice, lalu formulir pemesanan penjualan, sales order form, dan faktur penjualan, sales invoice. Dan yang terakhir itu untuk pencarian dan filter. Nah, ini untuk fitur pencarian barang secara dinamis melalui komponen search bar. Jadi jika ada data yang sangat banyak atau barang yang disimpan dengan banyak dengan berbagai macam kategori, nanti akan ada search filternya agar untuk mempermudah mencari barang. Nah, manfaat aplikasinya ini adalah memudahkan proses pencatatan dan pelacakan barang, di mana mengurangi human error dan transaksi stok juga, dan meningkatkan efisiensi operasional gudang atau toko. Dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan backend untuk database dan autentikasi. Jadi ini bisa nanti lebih lanjutkan lagi aplikasinya dengan database yang mungkin lebih bisa terstruktur dan lebih termanajemen buat kedepannya. Tapi untuk sekarang saya tidak menggunakan database. Dan inilah mungkin struktur folder aplikasi dan komponennya, di mana saya menyimpan semuanya di folder inventory system.
Di dalamnya itu ada build, yaitu folder hasil build secara menjalankan npm run build. Lalu ini node modules, folder yang berisi dependensi library yang diinstal via npm. Jadi ini build dan node modules ini gak dibuat secara manual ya, itu dibuat dari setelah install npm install. Jadi yang hanya utamanya saja yang dibuat secara manual itu ada index HTML, yaitu file HTML utama tempat yang akan dirender. Terus folder src yang terdapat di komponen. Di komponen ini ada get issue form, yaitu form untuk barang keluar, for receive form untuk barang masuk, purchase invoice untuk komponen untuk invoice pembelian, lalu purchase order form yaitu untuk form pemasaran pembelian. Dan di sini ada sales invoice, sales order form, dan stock adjustment form. Dan itu sebenarnya termasuk ke transaction model ya. Dan untuk di komponen yang lainnya itu ada product form, product table, search bar, dan transaction history. Dan app.css yaitu untuk styling aplikasi, app.js untuk komponen root utama, yaitu lalu index.css untuk sel tambahan di per index.js, lalu index.js ini untuk entry point aplikasi menghubungkan reg ke DOM. Dan report web vitals.js ini opsional karena untuk mengukur performa aplikasi saja. Jadi ini untuk lebih ke developernya aja ya, tidak begitu penting untuk pengguna. Lalu di sini package JSON dan package logs JSON ini dibuat otomatis ya setelah npm install tadi, setelah penginstalan ya npm. Dan di sini props dan eventnya, oh ya mungkin langsung saja ke contoh di Visual Studio Code-nya ya. Dan seperti inilah contoh di Visual Studio Code-nya. Di mana di source ini ada komponen transaction model. Nah, ini tuh di komponennya itu dibikin folder lagi buat modul buat transaksinya saja gitu. Dan di bawahnya ini adalah komponen seperti product form, lalu product table, search bar, sama transaction history. Nanti akan saya lihatkan. Nah, untuk proses user interface aplikasinya, mungkin saya akan langsung praktekkan di sini ya untuk pemanggilan aplikasinya. Itu dengan mengetik uh, npm start, dan ini dia aplikasi yang saya buat, di mana yang search bar yang tadi saya bilang. Misalkan contoh di sini ada roti tawar akun otomatis, roti tawar, atau mungkin bisa kategorinya saja. Contoh kategori barang setengah jadi, tapi kategori perlengkapan sama dengan plastik, kategori bahan baku, bahan premium. Dan ini adalah notifikasi stok minimum ya. Jadi ketika stok ini di bawah 5, di bawah 10, maaf maksudnya itu. Jadi di sini akan ada notifikasi untuk nge-restock. Dan di sini ada fitur buat membeli dan menjual produk ini juga. Contoh karena di situ minimum 10, contoh kita akan membeli 20. Kita akan beli 20 sini. Kita buy. Nah, maka notifikasinya hilang dan kuantitinya yang dari asalnya 5 menjadi 20. Dan di sini ada transaction history-nya juga, di mana transaction history-nya ini akan muncul ya, di mana tadi yang di bawah purchase dan nomor premium. Ini mungkin biar lebih detailnya transaction history, biar lebih terperinci. Ini adalah uh, yang ada di dalam dashboardnya, mungkin biar kelihatan secara langsung. Setelah itu untuk action juga bisa di sini edit, di mana buat edit kode barang, nama barangnya, deskripsi, kategorinya pun di sini ada 5 kategori, mungkin bisa ditambahkan juga nanti.
yang lainnya, mereknya, suppliernya, unit pengukurannya, pieces, kilogram, liter, meter box, atau harga pembelian, harga jual, bisa diatur ya. Misalkan harga jualnya 10.000, gudang rak ini diketik otomatis ya, karena gudang ini kan nanti akan bertambah terus gitu. Jadi kayak diketik otomatis saja. Saat di-update ini akan terlihat di mana ada selling price yaitu 10. Contoh kita akan menjual ya. Kita akan menjual di sini karena tadi itu kita jual contohnya 5. Kita sell, di transaction history sell, window premium 5, INV 5. Itu ada transaction history juga. Untuk delete, dari sini bisa delete juga. Contoh kita delete ke bawah ini. Ada nilai tawar langsung hilang. Dan ini ada add product yang di sini, add product. Ini misalkan kita bikin ADT 101 itu contohnya tepung, deskripsinya itu seperti bahan eh, sembako, itu berarti tepung itu adalah bahan baku ya. Baku ini contohnya dari ini uang suppliernya dari PT Sumber Pangan. Jadi pengukuran ini kilogram, harga belinya contohnya per kilogram itu 11.000, harga jualnya jadi 15.000. Masih penyimpanannya ada di uh, gudang 4 contohnya. Stoknya ini adalah stok awalnya ya, nanti yang akan ditambahkan misalkan ada stok ya sekarang itu 12 simpan ini tepung ini yang di bawah, dan itu nanti bisa dicari ya 11.000. Sini contohnya kategorinya bahan baku tepung, terus ini otomatis tepung ini akan muncul. Ini sebenarnya masih bisa ditambahkan gambar ya, cuma saya belum menemukan gambarnya. Jadi contohnya seperti itu ya, dan ini ada tombol reset juga agar cepat proses search bar-nya. Ada allocation-nya juga di sini, lokasi-lokasinya. Uh, itu aplikasi yang saya buat untuk ini ya. Lanjut ke pembahasannya, dimana sekarang itu pembahasannya adalah props dan events-nya ya. Nah, berdasarkan isi di AppJS yang ini, berikut penjelasan props dan event utama pada sistem inventory system, di mana komponen utamanya itu ada main page, ada product page, edit product page, product table, product form, transaction history. Contoh itu ada di AppJS di sini ya. Ini dia contohnya. Nah, seperti ini, product table, on add product, on edit, on delete, increase, on decrease, itu proses dari props ya. Setelah itu produk yang tadi eventnya itu mengambil, jadi dari main space ini kan produknya array data produk on sale, ini mengambil dari events yang tadi yang saya tunjukkan ini on edit, on delete, on increase, ini diimport semua di AppJS ya. Ini berkenaan dengan di sini untuk penggunaan props dan eventnya. Transaction history-nya juga ada ya, di mana update produk, nah ini handle
product on the Nah, ini handle increase quantity, handle decrease quantity. Untuk buat transaction history-nya, ini nanti berkenalan langsung di sini semua ya. Untuk function product on submit, on cancel, category shoulder, is date, terus product table, product, immediate, on delete, on sell, on buy, props-nya ya, buat on source, terus order. Itulah contoh dari prop dan events-nya. Selanjutnya ini desain terbukanya yang tadi saya sudah lihatkan dan seperti ini. Ini aplikasi masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Cuman secara keseluruhan aplikasi ini sudah bisa dijalankan dengan baik. Jadi mungkin sekian saja pembahasan mengenai aplikasi inventory system yang saya buat untuk tugas yang tengah semester. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.